Jadi aku pernah lihat berita ya, Bu Risma, mantan wali kota Surabaya, dia itu lagi pidato, sebelahnya tuh ada anak cacat naik kursi roda. Dia pidato, ada anak sebelahnya. Nah, anak sebelah ini kan otomatis dia trust banget kan sama Bu Risma. Anak kalau sudah trust berarti dia udah nusuk tuh di pikiran bawah sadarnya, tertancap di pikiran bawah sadarnya. Kemudian Bu Risma ngomong, kamu mau sembuh nggak? Mau, Bu. Ya kalau mau sembuh berdiri, ayo berdiri beneran dia sembuh kan? Karena kenapa? Itu kekuatan dari pikiran bawah sadar dia. Bukan Bu Risma, belum tentu Bu Rismanya sakti, tapi anaknya ini sudah. Karena dia sangat percaya sama Bu Risma. Banyak kejadian kayak gitu sih. Iya. Kalau Mas lihat penyembuh hipnoterapi itu kan sering gitu percaya gitu kan. Kamu yakin berapa persen kalau sembuh? 70%. Oh, kalau 70% kurang, kamu harus yakin 10%. Itu kira-kira apa yang menyebabkan ada orang yang kemudian mudah sekali untuk mendengarkan suara-suara itu, bimbingan-bimbingan dari dalam itu, dan tidak sedikit orang yang justru mencarinya bimbingan-bimbingan itu di luar gitu. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan antara? Jadi kan ada orang yang sering mendapatkan suara-suara dari batin gitu kan, bimbingan dari sedulur papat kalau versi dalam filsafat Jawa kan. Tapi yang lain nggak bisa, nggak dapat itu kenapa? Yang bisa bikin? Sebenarnya sedulur papat itu kan kalau dalam keseharian kita, dia itu sudah menjadi insting, intuisi, pikiran gitu kan, udah menjadi akal budi, sudah menjadi naluri gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mendengar hal-hal ini? Kita bisa mendengarnya kalau kita tenang. Itulah fungsinya meditasi, itu salah satunya itu meditasi yang suwung ya, gitu. Karena kalau kita meditasi suwung itu kan tambah lama gelombang otak kan tenang. Otomatis pikiran-pikiran yang overthinking, pikiran-pikiran yang anxiety, pikiran-pikiran yang cemas, pikiran-pikiran negatif itu kan juga mengendap. Poinnya kan sebenarnya di pikirannya Bali ya. Iya. Sebenarnya kan kalau dibilang sih sumber perasaan pun dari pikiran. Nah, betul. Sumber tindakan juga dari pikiran. Pikiran ya. Gitu. Disketnya gitu ya. Disket. Flash disknya gitu ibaratnya gitu ya. Iya. File-file itu yang menentukan gitu ya. Keren sih ini. Iya. Dan pikiran tuh ada 3 loh sebenarnya. Pikiran sadar, bawah sadar, sama tak sadar. Gitu. Nah, manusia itu kan kita dari kecil itu kan diajarkan di sekolah untuk selalu berpikir rasional. Itu akhirnya membuat kita terbiasa berpikir menggunakan pikiran sadar. Akhirnya ketika kita menggunakan pikiran sadar, akhirnya apa? Yang banyak diolah ini adalah otak kirinya. Sedangkan otak kanannya itu kurang. Sedangkan intuisi, kreativitas, berpikir transenden, berpikir hakikat, berpikir maknawi, berpikir spiritual, berpikir sastrawi, berpikir seni, berpikir pikiran bawah sadar itu banyak melibatkan aktivitas otak kanan. Nah, kalau kita otak kiri, akhirnya yang banyak dikeluarkan itu adalah pikiran sadar itu, pikiran logik, pikiran analitik gitu kan. Akhirnya kita kan selalu berpikir kan, menilai, menganalisa, menghakimi gitu kan. Apalagi kalau kita lagi survival mode, wah otak kirinya aktif banget gitu kan. Jadi overthinking, jadi kecemasan, dia selalu nyari jalan keluar, nggak ketemu, nyari lagi, stres. Terus Mbak Lia, untuk membedakan bahwa itu adalah manifestasi dari sedulur papat yang kemudian sudah menyatu menjadi insting, menjadi intuisi gitu ya. Dan itu adalah suara dari leluhur, kan ada yang merasa aku dibimbing sama leluhur ini gitu. Itu gimana cara ngebedainnya? Nah, ini agak tricky. Jadi ini memang karena kan suara leluhur pun itu kan sebenarnya datangnya dari mana? Dari intuisi kita juga. Jadi pintu masuknya itu melalui komunikasi bawah sadar. Nah, komunikasi bawah sadar itu kan kaitannya dengan pengetahuan intuitif, intuisi. Memang di awal itu banyak orang yang mereka itu tidak bisa membedakan ini intuisi, ini leluhur gitu. Sama saya juga di awal itu juga sulit sekali membedakan mana ini intuisi, mana ini leluhur gitu kan. Nah, terus
gimana dong, apa yang harus kita lakukan? Meditasi aja terus, sampai nanti lama-lama kita paham-paham sendiri. Karena makin meditasi, makin tenang. Semakin tenang, kita itu bisa melihat kesadaran kita ya. Kita sebagai kesadaran murni, sebagai diri sejati, itu bisa melihat dengan lebih clear lagi. Lebih clear. Karena makin tenang itu kan pikiran-pikiran overthinking apa segala macam kan makin mengendap. Yang ada apa? Semuanya terjadi secara apa adanya. Gitu. Dan akhirnya kalaupun kita masih belum terlalu bisa membedakannya, ini leluhur, ini apa, akhirnya yang kita lakukan adalah ya udahlah, aku ambil manfaatnya aja dari suara-suara ini. Kalau bermanfaat aku ambil, kalau tidak ya udah skip gitu. Nah, kalau di Jawa itu kan banyak ya model-model jenis praktik meditasi gitu ya. Salah satunya ketika kemudian dia merasa bahwa meditasinya itu udah terhubung dengan sedulurnya, itu bisa mengeluarkan suara-suara dari dalam gitu. Yang itu menunjukkan eksistensi si hurip yang ada di dalam diri gitu. Terus kemudian sampai ada yang geter dan lain sebagainya. Nah itu tuh gimana ngejelasinnya secara sains? Apakah itu meditasi yang sudah benar atau bagaimana menurut Kak Lia? Dilihat dulu dia meditasinya seperti apa. Tapi memang sedulur papat itu sebenarnya kan ranah pikiran bawah sadar. Ranah pikiran bawah sadar sama ada ranah pikiran sadarnya juga gitu. Jadi memang kalau manusia sudah dieksplorasi pikiran bawah sadarnya, atau dia sudah berada dalam kondisi pikiran bawah sadar, artinya dia mengalami perubahan bentuk kesadaran pikiran. Memang manusia itu dia bisa mengeluarkan suara macam-macam. Ya, gitu ya, tergantung datanya di bawah sadarnya apa. Oh, tergantung data ya? Iya, tergantung datanya. Iya. Tergantung datanya yang dia nyam dari dia masih di alam kandungan sampai dia dewasa sekarang ini, sama tergantung juga reinkarnasinya. Karena kalau kita percaya reinkarnasi ya, karena ketika kita percaya reinkarnasi berarti kita pernah hidup di masa lalu. Di masa lalu kita juga merekam semua kehidupan. Jadi pikiran bawah sadar itu kan tidak hanya merekam apa yang kayak Mas Hendra dengerin aku ngomong, itu kan berarti omonganku kerekam. Tapi Mas juga merekam suara yang ada di sana. Di jalan. Mas juga merekam suara yang ada di atas gedung. Mas juga merekam suara yang ada di belakang gedung ini. Itu terekam semua. Dan kita tidak tahu ketika kita berada dalam mode berpikir bawah sadar, atau kita sudah masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar ya, kita itu ambil data suara yang mana, itu bisa dikeluarkan. Makanya ada orang di keseharian tuh suaranya cempreng, terus tiba-tiba dia suara cempreng, cewek cempreng gitu. Tapi ketika dia lagi mediumisasi atau channeling gitu kan, atau lagi kesurupan, atau dia merasa dia mengeluarkan sisi dalam dirinya gitu kan, yang ternyata yang keluar cowok gitu. Iya. Jadi pengaruh data juga ya. Pengaruh data. Ya. Demikian juga dengan kekuatan. Jadi kan ada orang pernah lihat nggak Bu Risma? Jadi aku pernah lihat berita ya. Bu Risma, mantan wali kota Surabaya, dia itu lagi pidato, sebelahnya tuh ada anak cacat naik kursi roda. Dia pidato ada anak sebelahnya. Nah, anak sebelah ini kan otomatis dia trust banget kan sama Bu Risma. Anak kalau sudah trust berarti dia udah nusuk tuh di pikiran bawah sadarnya, tertancap di pikiran bawah sadarnya. Kemudian Bu Risma ngomong, "Kamu mau sembuh nggak?" "Mau, Bu." "Ya kalau mau sembuh berdiri, ayo berdiri beneran dia sembuh kan?" Karena kenapa? Itu kekuatan dari pikiran bawah sadar dia. Bukan Bu Risma, belum tentu Bu Rismanya sakti, tapi anaknya ini sudah. Karena dia sangat percaya sama Bu Risma. Banyak kejadian kayak gitu sih. Iya. Kalau Mas lihat penyembuh hipnoterapi itu kan sering gitu ya? percaya gitu kan. Kamu yakin berapa persen kalau sembuh? 70%. Oh, kalau 70% kurang, kamu harus yakin 10%. 100%. Kalau udah 100% biasanya dia sembuh gitu. Iya, gitu. Sering kejadian kayak gitu. Iya, itu pikiran bawah sadarnya. Apalagi kalau kemudian yang pengobatan massal gitu kan. Pada udah sembuh. Trust dia. Udah pertama dia udah trust dulu sama penyembuhnya. Terus lihat contoh-contoh lagi yang udah sembuh. Menular, vibrasi itu menular. Iya, bener banget. Keren topik kita pada kesempatan kali ini kali ya. Nah, aku habis ini pengen bahas yang agak serius lagi nih.
terkait dengan Salafi Wahabi Wih, punya pikir agenda jurang. musnahkan budaya spiritual Nusantara. Itu konten lama deh kayaknya. Itu konten tahun berapa? Nah, jadi kita ini kan sebagai generasi muda Nusantara ini kan berupaya semaksimal mungkin untuk kemudian menjaga nilai-nilai kearifan lokal Nusantara, jangan sampai kemudian tergerus oleh asing atau budaya dari manca, entah event itu dari manapun, dari Arab atau dari manapun. Nah, kita ngomong soal Ustadz Salafi, Wahabi itu kan kalau kita lihat pengikutnya banyak banget ternyata ya di medsos gitu, dan mereka tuh konsisten untuk kemudian berupaya memutuskan hubungan kita dengan leluhur kita gitu ya, dengan dalil-dalil atas nama Al-Quran dan seterusnya gitu. Nah, apakah benar menurut Kak Lia gitu ya, ada agenda untuk memusnahkan budaya spiritual Nusantara gitu? Gimana Kak Lia? Sebenarnya kan pola seperti ini juga sudah terjadi sejak zaman penjajahan, sejak zaman kolonialisme, sejak zaman, mohon maaf ya, waktu abad kegelapan Eropa, dimana waktu itu waktu abad kegelapan Eropa ya. Bukan berarti saya ngejudge agama tertentu. Waktu itu kan gereja itu berpolitik. Gereja itu berpolitik sehingga orang-orang yang menganut okultisme, menganut ajaran-ajaran esoterik seperti kayak kejawen, kapitayan, itu kan sebenarnya ajaran esoterik ya. Terus kemudian Siwa Buddha, Tantra itu kan ajaran esoterik. Nah, kalau di Eropa juga ada ajaran esoterik yang dari sana gitu kan, Kabalah lah, atau apalah gitu, Freemasonry lah gitu. Itu kan tidak boleh. Nah, mereka itu menggunakan doktrin agama. Ya, terus? Mereka menggunakan doktrin agama yang digunakan dalam pemerintahan gitu. Terus. Minum dulu ya. Break dulu, minum dulu. Break. Makasih. Nih minum sekarang. Iya dong. Oke. Iya. Ini taruh bawah apa sih? Nggak apa-apa, situ aja aman lah. Nah, waktu zamannya abad ke-8 itu kan gereja yang berkuasa gitu kan. Memang kaisar yang berkuasa, tapi kan dia berafiliasi dengan gereja dan dia menggunakan agama Kristen sebagai agama resmi kerajaan untuk mengontrol masyarakat. Nah, akhirnya supaya masyarakat bisa dikontrol, dia menggunakan doktrin dan dogma agama-agama. Di mana doktrin dan dogma ini kan merepresi banget ajaran-ajaran okultisme. Jadi orang-orang yang mempertanyakan asal-usul manusia, asal-usul kehidupan, di mana Tuhan, mengapa dunia begini, mengapa dunia begitu. Orang-orang yang masih belajar sihir. Sebenarnya kita kalau ngomong ya, banyak loh ajaran sains itu yang ditemukan itu dari ajaran-ajaran esoterik awalnya. Dari ajaran-ajaran esoterik, pemikiran esoterik, bahkan sihir-sihir yang kita anggap sihir dulu pun tuh lama-lama akhirnya banyak yang bisa Quantum dijelaskan ya? Secara, iya salah satunya. Termasuk hipnosis gitu kan, termasuk pikiran bawah sadar, telepati. Iya, termasuk pikiran bawah sadar. Itu kan telepati juga komunikasi pikiran bawah sadar kan. Iya. Nah, itu udah terjadi di zaman abad ke-8 Eropa. Jadi orang-orang yang masih menganut paganisme, okultisme, orang-orang yang masih belajar Kabalah, belajar ajaran-ajaran esoterik kuno, itu pada diburu, pada dimusnahkan, minimal mereka disiksa. Sehingga semuanya tuh akhirnya menganut ajaran agama yang keras. Jadi dulu aja Galileo Galilei kan sampai dipenjara kan seumur hidup. Galileo Galilei dipenjara, terus itu Galileo Galilei yang terkenal, yang lain-lainnya nggak begitu terkenal juga kabarnya banyak yang dibunuh lah apa segala macam. Padahal mereka juga orang-orang yang sebenarnya punya bakat sains juga gitu. Nah, kemudian ini diulang lagi oleh para penjelajah Eropa di abad 17, 18, 19. Di mana abad 17, 18, 19 ini kan abad-abad bangsa Spanyol, Portugal, Prancis, terus kemudian Inggris sama Belanda. Itu kan mereka migrasi untuk mencari dunia-dunia baru, benua-benua baru untuk ditaklukkan dan diambil sumber dayanya, gitu kan. Nah, mereka ngelihat penduduk setempat, mereka nemunya kan akhirnya di benua Amerika, di benua Asia, gitu kan, Afrika. Mereka ngelihat
negeri-negeri ini itu kaya sumber daya alam, dan mereka ngelihat penduduknya ini ternyata masih menganut agama yang menurut mereka agama pagan. Jadi istilah agama pagan itu sudah muncul sejak Kristen, era Kristen, bukan dari era Islam. Sudah muncul sejak era Kristen, artinya adalah agama pagan adalah agama yang di luar Yahudi, Kristen, Islam. Jadi siapa yang menyembah dewa, siapa yang menyembah Tuhan yang ada wujud-wujudnya, itu dianggap pagan. Animisme, dinamisme itu pagan gitu kan, dan dianggap bid'ah atau syirik atau musyrik. Nah, ketika orang-orang Eropa ini, bangsa-bangsa penjelajah Eropa ini itu menemukan benua Amerika, Asia, Afrika, mereka ngelihat benua ini tuh banyak banget sumber daya alamnya, dan ini bisa menimbulkan cuan yang sangat besar buat mereka, karena mereka waktu itu kan kalah kan dengan Turki Utsmani gitu kan. Nah, akhirnya mereka mikir kalau kita kuasai ini Amerika, Asia, Afrika, maka kita itu bisa mengalahkan Islam gitu kan. Islam tuh maksudnya Turki Utsmani gitu kan saat itu. Nah, akhirnya mereka dalam tanda kutip jajahlah gitu kan. Mereka mendirikan imperialisme, mendirikan kolonialisme di sana, dan mereka itu waktu itu kan punya 3G kan, prinsip 3G, God, Glory, Gospel. Gold itu emas, mencari duit gitu kan, mencari kekayaan. Glory, mencari kesuksesan. Gospel, menyebarkan Kristianitas. Tapi Kristianitas yang disebarkan ini adalah ajaran yang sifatnya doktrinal. Nah, ini terjadi pada Asia, Afrika, Amerika. Akhirnya di sana kan banyak terjadi pemusnahan kaum-kaum lokal. Di Amerika terjadi gitu kan. Terus diganti dengan, mohon maaf, orang kulit putih gitu kan. Di Nusa Tenggara, di Asia Tenggara gimana? Sama, banyak terjadi juga. Kita ngomongin di Indonesia saja deh. Indonesia juga terjadi. Kita dulu kan dijajah Belanda gitu kan. Nah, ini mungkin kurang populer ya, tapi saya menduga kayaknya memang ada kesengajaan menggunakan ada bentuk mungkin menggunakan kaum Islam yang radikal garis keras ini untuk merepresi pergerakan orang-orang di Nusantara untuk tidak melawan Belanda. Karena kalau kita lihat ada satu bentuk kisah sejarah ya. Namanya itu bahasa secara Belandanya itu, nama Belandanya itu Snokhurgronji. Itu bahasa itu spellingnya gimana ya? Pokoknya adalah orang Belanda tuh namanya itu Snokhurgronji gitu kan. Ternyata dia menyamar menjadi seorang ulama. Menyamar menjadi ulama, dan dia mengambil aliran Salafi Wahabi dari Arab sana untuk disebarkan di Nusantara. Itulah yang pertama mula akhirnya dia itu menjadi pemantik Salafi Wahabi tersebar. Iya. Itu sering dibicarakan Pak Khodim juga. Itu awal mulanya paham-pahamnya itu menyebar gitu kan, paham-pahamnya menyebar, terus akhirnya muncullah yang organisasi-organisasinya yang ikut berontak gitu. Akhirnya kan dikonter kan sama NU. NU kan akhirnya diberdirikan tahun 1929 apa ya. Sebenarnya kan untuk mengkonter ajaran-ajaran ini. Gitu. Awal mulanya gitu. Makanya kan kalau kita lihat kan NU sampai sekarang kan dia tidak kontras dengan ajaran-ajaran asli Nusantara, kan tidak melawan. Bisa menyatu gitu. Karena memang dari dulu awal mula terciptanya memang untuk mengkonter ajaran luar ini. Gitu. Karena kenapa Mas? Orang Nusantara meskipun dia Islamnya itu nggak sama dengan Islam yang berkembang di Timur Tengah, di Arab sana. Jadi Islam yang berkembang di Arab itu sudah Islam Wahabi kan, waktu zaman penjajahan. Jadi kan yang apa itu Abdul Wahab atau siapa itu yang Abdul Wahab. Itu kan dia kan terus memerangi suku-suku Arab di sana, sampai akhirnya dia kerjasama dengan raja Arab, yang akhirnya jadi raja Arab itu siapa namanya? Aku lupa nama raja Arab pertama itu. Akhirnya dia bikin kerajaan Arab itu kan, tapi sebelumnya kan dia udah aktif tuh. Udah aktif nyebarin ajaran-ajaran Salafi Wahabi. Sebelum dia ada, sebenarnya ajaran keras kayak modelan dia tuh sudah ada nama gitu. Kaum Khawarij dulu ngomongnya. Iya, dulu disebut kaum Khawarij, baru ketika si Wahabi ini sepak terjangnya terasa, dia ajarannya akhirnya disebut Wahabi gitu kan. Awal mulanya Khawarij terus jadi Wahabi. Nah, ajaran Wahabi inilah yang disebarkan si Snuk ini ke Indonesia. Dia menyamar jadi ulama gitu sampai 1929 atau apa, tolong dikoreksi ya kalau salah. Aku agak-agak lupa. Si NU
terbentuk untuk nge-counter kayak gini-gini gitu. Jadi ulama dipalsukan gitu ya, desain barat gitu ya. Nah, si Snok ini kan orang kepercayaan Belanda, memang orang Belanda, dan memang mereka bekerja untuk pemerintah Belanda dan VOC, gitu. Seperti itulah gitu. Jadi kan kita 3,5 abad dijajah VOC 3 tahun, kemudian sisanya itu kan dijajah negara Belanda kan waktu VOC mulai bangkrut. Pokoknya si Snok ini orang Belanda, gitu. Gitu. Jadi, tapi sekarang masih banyak ya? Nah, kalau masih banyak, aku kebetulan aku sudah lepas dari lingkungan kayak gitu. Oh, gitu. Jadi ya? kalau Mas nanya aku, apakah masih banyak? Kalau aku rasa di lingkungan aku nggak ada. Tapi di medsos-medsos masih banyak juga yang masih banyak ya? Wahabi, Salafi gitu ya. Oh, gitu. Tapi kalau yang Habib-Habib itu beda ya Kak Lia ya? Nah, kalau Habib aku udah nggak ngikutin. Udah nggak ngikutin. Cuma kalau dari Salafi sepil-sepil, Wahabi memang iya sih. Iya. Dari Syekh Abdul Wahab itu iya, ya. Tawasul nggak boleh. Iya, gitu tahlilan nggak boleh gitu kan. Banyak yang nggak bolehnya. Iya. Terus yang boleh apa dong? Hormat sama bendera itu syirik musyrik. Astaga. Ya? Ya udah kalau gitu dia nggak boleh naik motor. Dia kalau umroh, kalau haji jangan naik pesawat. Iya, bener juga ya. Naiklah unta dari Jawa ke sana. Sungkem sama ibu nggak boleh Bang ya. Itu gila sih memang. Dan gila itu maksudnya ya orang yang mempercayai kayak gitu tuh memang nggak pakai rasa, nggak pakai rasio aja sih sebenarnya. Udah nggak pakai akal dan mereka orang-orang yang kesadarannya sangat rendah. Iya sih. Gitu, level kesadarannya sangat rendah. Dan orang-orang seperti itu memang sengaja, kenapa doktrin dogma itu sengaja dikuatkan? Karena kan dalam agama ada doktrin dogma yang sifatnya itu mengikat. Mengikat dengan ajaran dosa dan neraka. Nah, dosa dan neraka itu kalau didoktrinkan itu kan bisa membuat manusia ketakutan terus kan. Itu tertanam langsung ke bawah sadarnya dia loh. Dan ingat, pikiran bawah sadar itu adalah lokasi pemrograman manusia. 90% dari kehidupan kita dikontrol dari pikiran bawah sadar. Dan agama itu letaknya itu di pikiran bawah sadar. Karena agama itu menjadi value, menjadi nilai. Nilai itu letaknya di pikiran bawah sadar. Itulah kenapa kalau orang mau sembuh dari radikalisme, dia harus dicuci dulu pikiran bawah sadarnya. Gitu. Harus ada brainwash dulu gitu ya. Harus dicuci beneran pikiran bawah sadarnya, dibersihkan gitu, seakar-akarnya. Gitu. Oke. Ini mudah-mudahan jadi warning ya bagi teman-teman yang muda-muda gitu, karena sering ya aliran-aliran seperti ini tuh kadang masuknya yang paling cepat itu lewat mahasiswa-mahasiswa. Oh iya, gitu ya. karena masih pencarian jati diri. Aku zaman dulu itu ikut masuknya lewat SMA tuh namanya Karimata gitu. Wih, Kajian Remaja Islam Permata gitu. Tapi semuanya dedengkotnya pengurus Hizbut Tahrir gitu. Waduh. Kan. Ada di SMA aku juga setiap Jumat buletinnya kan. Iya. Buletinnya Al-Wa'i kalau nggak salah. Aku lupa namanya. Aku semua pokoknya masuk serem, itu dulu. Serem HTI, pokoknya kita baca. HTI masuk gitu. Wah, Anda mantan radikal. Oh iya, masuk aku. Yang binaan PKS itu, yang liko-liko itu masuk juga gitu. Jamaah Tablek masuk juga gitu ya. Aku dulu musuh bebuyutannya. Aduh, aku tuh nggak tahu digiring kemana aja dulu. Torikot model apa aja masuk gitu ya. Cuman suatu ketika, karena aku begitu dekat sama musafir gitu ya, salah satu musafir orang Semarang sih, dia bilang, "Mas, aku tuh udah 8 tahun muter belajar cari guru, yang paling mantep itu aku Kejawen gitu ya." Iya. Setelah aku denger Kejawen, Kejawen kan sesat. Iya. Sedangkan sekarang Anda kontennya tentang gitu, ceritanya dulu begitu kali ya. Oke. Kalau dulu aku malah sering dimusuhi sama orang-orang kayak gitu. Oh gitu? Sering dari zaman SMA enggak, SMA aku sopan. Kuliah. Jadi karena kan emang waktu aku kuliah juga, aku kan kuliah 2008 sampai 2012 ya. Itu memang udah mulai masuk sih di kampusku, juga udah kerasa. Jadi kalau aku duluan ngekos kan, itu cewek-ceweknya tuh udah mulai ketakutan.
Jadi cewek kalau berhijab itu kan kadang kalau kampus kan masih suka pakai celana, terus masih suka pakai jilbab yang segini gitu kan. Itu mereka udah ketakutan karena mereka udah dimarah-marahin, udah diancem-ancem. Pokoknya ngancemnya tuh mesti pakai neraka. Oh gitu ya? Udah template. Pakai neraka? Pakai neraka, ditunjuk-tunjuk juga. Tidak akan masuk surga perempuan yang pakai celana. Waduh. Ditunjuk gini dan dipermalukan gitu kan. Itu apaan? Begitu aku udah gede, oh itu ya caranya membuat apa itu kalau di hipnosis tuh membuat anchor bawah sadar. Dan beneran setelah itu tuh temanku tuh ketakutan. Oh gitu. Ketakutan besoknya dia beli gamis, beli apa, beli cadar gitu kan. Takut beneran. Apalagi perempuan itu kan lebih gampang dikunci bawah sadarnya sebenarnya. Lebih gampang dihipnotis.